Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membuat halaman ya teman-teman ya. Kita akan menjelaskan tutorial cara membuat halaman. Biasanya pada sebuah blog halaman itu diletakkan di bagian footer atau di bawah ya. Seperti ini. Fungsi halaman hampir sama dengan postingan. Bedanya kalau postingan itu ibaratnya sebuah produk ya dalam sebuah situs. Tapi kalau halaman itu menjelaskan tentang situs itu sendiri. Jadi kalau misalkan halaman kontak berarti menjelaskan tentang kontak pemilik situs ataupun pengelolanya. Kalau halaman about berarti menjelaskan situs itu secara rinci, mulai dari apa itu situs, nama situs tersebut ya, apa yang ada di dalamnya, deskripsi ya dari situs tersebut. Selain digunakan untuk hal tersebut, sebenarnya halaman juga bisa digunakan untuk landing page, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memiliki produk yang biasa dijual melalui situs, teman-teman saya sarankan menggunakan landing page. Apalagi jika sering menggunakan Facebook ADS ya ataupun Google ADS, landing page ini dapat meningkatkan penjualan. Nah, ini contoh landing page ya, kita lihat bersama. Nah, ini ada iklannya karena kebetulan memang Data Tangkom sudah diterima AdSense. Jika digunakan untuk landing page, saya sarankan iklannya dimatikan ya. Karena landing page tujuannya untuk menjual produk sendiri ya. Rasanya tidak etis kalau landing page ada iklan yang mengiklankan produk orang lain. Nah, ini adalah contoh landing page. Tampilannya yang full ya, memang dikhususkan untuk jualan sehingga manfaatnya untuk meningkatkan penjualan pasti akan sangat terasa. Sangat berbeda ya dengan postingan. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini menggunakan situsnya untuk jualan dan belum menggunakan landing page, saya berharap video ini memberikan inspirasi untuk segera menggunakan landing page ya. Pada video berikutnya juga kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat landing page. Jika teman-teman tidak ingin repot, bisa memesannya ya. Kami siap membuatkannya. Ini contoh landing page ya. Berbeda dengan postingan ya. Nah, ini contoh postingan misalkan. Nah, tentunya beda ya dengan postingan. Kalau postingan kita fokusnya pada tulisan untuk memberikan informasi atau edukasi. Tapi kalau landing page, fokus kita adalah bagaimana menjelaskan produk ya. Kemudian bagaimana agar pembaca merasa butuh dan ingin membeli. Oke. Nah, sekarang kita akan ke pembahasan untuk belajar membuat halaman. Silakan teman-teman masuk ke blogger.com ya, pada dashboard blog. Nah, setelah itu klik halaman. Nah, di sini ada satu halaman ya, about, tambah baru. Nah, teman-teman tentukan judulnya mau tentang apa. Misalkan di sini saya akan membuat halaman kontak ya. Berarti halaman ini menjelaskan tentang kontak pengelola situs, bagaimana pembaca bisa menghubungi ya. Entah itu untuk bertanya ataupun untuk kerjasama, misalkan seperti content placement ya. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan ingin kerjasama untuk mereview produknya pada blog kita. Nah, ini kontak ya. Kita buat singkat saja.
dari panduan dari blog, dari panduan blog ya. Misalkan ada pembaca ya, atau siapapun yang ingin mengajak kerjasama, ingin berjumpa langsung dengan kita, maka kita bisa menyebutkan alamat tempat tinggal kita maupun alamat kantor kita ya. Jika teman-teman menggunakan blog untuk situs perusahaan, nah maka disebutkan ya alamat perusahaannya. Misalkan nah ini barangkali ada yang ingin menghubungi kita melalui telepon atau WhatsApp. Nah, kalau misalkan ada dua nomor, misalkan teman-teman membedakan antara nomor telepon dan nomor WhatsApp, maka bisa dua ya. Jadi misalkan ada telepon, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, kita anggap saja satu nomor untuk dua keperluan ya. Email juga dibutuhkan ya. Barangkali mereka juga ingin menghubungi kita melalui email, maka email juga kita cantumkan di halaman kontak ini. Oke. Jika teman-teman ingin menambahkan gambar, bisa menggunakan ini. Isikan gambar ya. Misalkan mau mencari dari komputer ya, sudah mendesain misalkan. Ini contoh ya. Kalau ingin mengaturnya, silakan klik roda gigi ini ya, pengaturan. Apakah gambarnya mau kecil, besar ya. Kalau kecil berarti ukurannya seperti ini. Oke. Kalau sedang seperti ini. Oke. Kalau besar seperti ini. Ekstra besar seperti ini, sangat besar sekali ya. Kalau ukuran asli tergantung teman-teman tadi membuat ukuran gambarnya berapa. Nah, lebih besar lagi ukuran asli ya. Jadi kalau mau menggunakan ukuran asli, sebelumnya teman-teman harus mengeditnya. Misalkan di Photoshop ya, ukuran 4x6 cm misalkan. Nah, ini kita menggunakan ukuran sedang saja ya. Selain menggunakan cara ini, teman-teman juga bisa menambahkan gambar dari tautan sebuah situs. Ini kita hapus saja ya.
Misalkan kita menggunakan gambar dari situs gratis ya, yang bebas hak cipta. Nah, berarti di sini kita cari kontak ya. Kita cari gambar yang berhubungan dengan kontak. Misalkan kita akan menggunakan gambar ini. Silakan klik open link new tab ya. Oke. Atau langsung bisa open image new tab ya. Ini open image new tab. Nah, ini silakan teman-teman copy linknya. Nah, masuk kembali, sisipkan gambar. Nah, yang tadi upload gambar sekarang kita sisipkan dari URL. Tempelkan ya URL yang tadi teman-teman copy. Nah, sudah ada, pilih. Nah, meskipun ditempelkan, ini juga bisa diatur teman-teman ya, ukuran asli, sedang, besar seperti tadi. Jangan lupa bagian deskripsi juga diisi maksimal 150 karakter. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk seperti yang kemarin dijelaskan. Bagian deskripsi ini nanti akan tampil di bagian bawah ya, setelah judul. Kontak nanti ada bagian deskripsi ini. Kita ambil contoh misalkan dari sini ya. Deskripsi kita klik. Ini. Nah, ada 150 karakter ya. Jika sudah, silakan teman-teman klik publish. Konfirmasi. Halaman sudah tampil ya. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan halaman berada di bagian footer blog? Silakan teman-teman klik tata letak, cari menu statistik yang berada di paling bawah, itu bagian footer ya, menunya. Nah, ini menu halaman statis, klik. Setelah itu klik tambahkan item baru. Nah, teman-teman tinggal tuliskan nama halaman di sini. Nah, sudah otomatis ada ya. Kontak, klik. Silakan simpan lagi. Nah, kita cek apakah sudah ada. Open link new tab. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita klik, hasilnya seperti apa. Oke, nih halaman kontak yang tadi kita buat sudah tampil di panduan blogger. Saya rasa tutorial cara membuat halaman di blog cukup sekian ya, dan terbilang mudah. Untuk contoh-contoh pembuatan halaman disclaimer, privasi policy dan lainnya, kita akan jelaskan pada video-video berikutnya ya, supaya lebih mudah untuk dipelajari. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum.